Hello guys, welcome to my YouTube channel. My name is Tia. If you like this video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Dan jangan lupa bunyikan tombol lonceng di bawah ini. Oke guys, sekarang gue kemarin kan video gue tentang masak-masakan. Beberapa video gue tuh tentang masak. Kemarin terakhir gue upload video masak tentang cheesecake ya. Enggak, setelah cheesecake gue sempet narutin temen gue Juju. Oke. Nah, teman kantor gue yang kemarin tuh ya, sekarang gue pengen naratin seseorang dari jarak jauh, which is gue tarik energinya. Jadi gini, gue setelah sekian lama ya tidak bertemu atau lost contact dengan seseorang, akhirnya gue bertemu dengan orang ini lagi. Ini gue ceritain kronologisnya di awal ya, tentang orang ini tuh siapa dan gimana gue kenalnya dan apa sih yang gue tarotin tentang orang ini. Nah, jadi gue sama orang ini kenal tuh udah lama sekali, dari kita satu kampus dan dia senior gue gak akan sebut nama ya, dia senior gue. Dan dibilang waktu zaman di kampus dulu, dibilang gue deket sama dia banget sih enggak, cuman iya beberapa kali sih gue hangout sama dia, tapi hangout sebagai temen sih. Cuman memang dari dulu gue tertarik sama dia, cuman ada satu dan lain hal yang membuat kita tuh akhirnya nggak bisa pacaran gitu. Dan karena waktu itu nggak salah dia sudah punya cewek apa gimana gitu loh. Dan gue juga ketemu dia tuh di awal-awal gue masuk kuliah, karena setelah gue masuk tahun kedua dia udah sibuk sama skripsi, karena kan dia senior gue 2 tahun di atas gue gitu. 2 tahun atau 3 tahun apa, kayak 2 tahun deh, 2 tahun di atas gue. Jadi waktu gue masuk tahun kedua kuliah, dia kan udah masuk tahun ke tahun keempat ya, tahun keempat kelima gitu kan. Which is itu dia sudah mulai fokus ke PKL atau pelatihan kerjanya, dan sudah mulai fokus ke skripsi. Jadi dari situ kita lost contact sekitar maybe like berapa tahun ya gue lost contact sama dia ya, dan just either belasan tahun atau sudah 20 tahun kurang lebih ya. Gue lupa, tapi yang jelas lebih dari 10 tahun gitu gue lost contact sama dia. Nah, tiba-tiba sekarang nih ada satu temen gue, satu angkatan sama gue, dia kontak lagi sama si cowok ini. Dan temen gue itu nge-share nomor WhatsApp cowok ini ke gue. Akhirnya kita tersambung lah kontak, pokoknya hubungan yang sudah terputus karena kesibukan masing-masing akhirnya nyambung lagi gitu loh. Hubungan pertemanan ya maksudnya ya, nyambung lagi. Dan ya berapa hari terakhir gue dan dia ya suka teleponan, suka chattingan ya, standar lah gitu. Dan gue ngomong sama dia kalau gue tuh suka sama dia, tapi gue nggak tahu ya dia punya perasaan yang sama gue atau enggak, gue nggak tahu. Tapi intinya sih so far, after gue menyatakan perasaan gue, ya dia sih nggak masalah ya. Dia nggak dia responnya ke gue tuh baik-baik aja. Nah, jujur gue menaruh rasa ke dia kan, dan gue tuh kepo. Ini gue yang kepo sih, nggak tahu ya dia. Ini gue kepo, apakah gimana, bukan apakah, tapi lebih ke gimana kelanjutan hubungan gue sama dia ke depannya. Nah, ini setelah kontak kita terjalin, setelah sekian tahun terputus kan kita terjalin lagi kontak kita. Tapi so far kita baru komunikasi lewat WhatsApp, tapi kita belum sempat ketemu karena PSBB masih jalan kan, jadi agak susah mau kemana-mana. Jadi ya waktu sementara belum bisa ketemu dulu. Tapi ya itu kekepoan gue, akhirnya gue coba cari tahu kekepoan gue dengan cara gue narik energi dia dan ngebacanya lewat tarot gitu loh. Oke. Jadi gini, ini hasil dari penerawangan gue sama dia ya.
Oke, ini sebentar. Wait. Oke, kita mulai ya. Ini di sini ada kartu The Strength. Kartu The Strength ini gambar cewek lagi berusaha naklukin singa. Kartu The Strength ini jelas ya, strength artinya kan kekuatan. Cewek ini mempunyai kekuatan atau mempunyai kemampuan untuk melakukan singa. Which is singa itu adalah binatang liar, ganas, raja rimba, dan pastinya tidak mudah untuk menaklukkan tidak mudah menaklukkan seekor singa. Nah, tapi cewek ini punya kemampuan bagaimana menaklukkan seekor singa yang buas. Dengan kasih sayang cewek ini, dia berusaha menaklukkan singa yang buas. Mungkin di sini singa itu lebih representasi cowok itu, senior gue itu. Sementara cewek ini adalah gue. Ya iyalah, yang cewek udah pasti gue, nggak mungkin yang cewek itu dia gitu kan. Entah dengan charmingnya gue, dan ini adalah lambang infinity nih, kayak angka 8 nih, infinity. Itulah infinity, lebih ke lambang ke keabadian. Nah, cewek ini bisa juga ini adalah malaikat ya, karena dia kayak punya bukan tanduk ya, kayak ada ya di atasnya kepalanya gitu loh. Jadi which is like mungkin ini malaikat, cewek ini malaikat. Jadi dengan kemampuan cewek ini dia bisa menaklukkan sisi liarnya si singa ini. Which is kalau dalam kehidupan nyata mungkin dengan kemampuan sikap yang gue punya pada akhirnya bisa menaklukkan si cowok senior gue ini gitu. Nggak tahu ya, dengan mungkin dia tertarik dengan charmingnya gue, atau mungkin dia tertarik sama sifat gue yang memang agak-agak ajaib gitu, nggak ngerti. Pokoknya ada sesuatu yang bisa membuat cowok ini tertarik sama gue dan gue bisa menaklukkan dia. Oke, ini kartu kedua yang keluar, Ace of Wands. Ini artinya kita, kalaupun nanti gue sama cowok si senior kuliah gue ini, kita pacaran, hubungan kita sih bahagia dan hubungan kita tuh on fire. Which is on fire adalah, well, ya gitu deh, we both like, sex or something. I mean like, gue dan dia memang, ya gue akui gue memang tipikal orang yang on fire, dan dia pun juga tipikal orang yang on fire. Nih, hubungan kita kalau memang nanti kita jadian pun juga sifatnya berapi-api atau panas. Tapi panas di sini bukan berarti berantem mulu ya, tapi lebih ke kita bahagia gitu loh. Panas itu panas yang menyenangkan, bukan panas yang bikin kesel gitu. No. Oke. Di sini ada kartu Ten of Pentacles atau kartu 10 koin. Di sini kartu 10 koin melambangkan sepasang kekasih punya keluarga bahagia sebenarnya ya. Ini ada anjing, kita punya banyak uang, ini ada karena kita dikelilingi oleh uang. Kita punya rumah nih, yang orange nih rumah. Ini lebih ke bila gue dan si cowok senior ini menikah, insya Allah rezeki kita tuh lancar. Entah gue yang bawa rezeki buat dia, atau dia bawa rezeki buat gue, atau dua-duanya memang bawa rezeki. Karena memang auranya memang dua-duanya pembawa rezeki. Gue nggak tahu, pokoknya ada salah satu atau mungkin dua-duanya yang bawa rezeki satu sama lain. Tapi sini ada gambar kartu. Di kartu ini ada gambar orang lagi ngawasin hubungan kita. Gue tahu nih orang siapa nih. Kalau nggak ini di gambar ini sih orang ini adalah cowok ya, tapi dalam kehidupan nyata bukan berarti harus cowok, bisa juga perempuan. Tapi aja cowok, orang ini memperhatikan dari jauh hubungan kita. Karena orang ini ada red flag ya, dalam arti bisa menjadi ancaman buat hubungan gue dengan cowok ini. Kenapa? Ini kan namanya orang kan pihak ketiga dong. Mau ini cewek ataupun cowok, ini pihak ketiga nih.
Kalau sampai pihak ketiga ini ikut campur dalam hubungan pernikahan gue dengan senior gue ini, berarti ya bubar kita. Nah ini tapi di sini kan di kartu ini orang ini hanya duduk sambil mengamati dari jauh hubungan gue dengan senior gue ini. Orang ini belum involve atau belum melakukan interaksi langsung ke dalam hubungan gue dengan senior gue gitu kan. Oke. Tapi ini red flag ya, artinya tuh red flag tuh ya hati-hati ya kan. Suatu pertanda untuk kita tuh harus hati-hati dalam menjalani hubungan, hati-hati dengan pihak ketiga. Oke. Nah tadi waktu gue ngocok kartu ini kan kartu ketiga yang keluar. Waktu gue ngocok kartu ini yang keluar kan Ten of Pentacles ini, tapi selain Ten of Pentacles yang keluar itu juga ada dua kartu lagi nih, kartu The Fool sama kartu Ten of Wands. Nah, The Fool di sini adalah sesuatu yang baru, awal baru, dan di sini yang terlihat adalah laki-laki. Dia bawa gembolan untuk apa sih? Ya intinya kayak bawa semacam tas lah gitu. Dia tuh laki-laki ini sepertinya akan pergi ke suatu tempat ya, dan cowok ini dia pergi ke suatu tempat itu dengan sukacita gitu dan berharap dia bisa menemukan relationship atau tempat yang baru dan menarik. Nah, berhubung di sini gue bertanyanya atas dasar relationship gue sama senior gue itu nanti gimana kelanjutannya atau nasibnya, si senior gue ini dia akan memulai hubungan yang baru bersama gue ya. Tapi baik lagi, ini hati-hati di depan kalau dia salah langkah atau dia salah nge-treat gue, bubar hubungannya, bubar. So far sih kita baik-baik saja dan nyambung satu sama lain, nggak ada masalah. Ini kita ada kartu Ten of Wands. Ten of Wands ini adalah gambarnya seseorang membawa 10 tongkat, which is nih orang keberatan ya bawa 10 tongkat dalam satu waktu yang bersamaan. Nah, ini adalah beban yang ditanggung oleh orang ini, dan orang ini cowok, which is cowok itu senior gue itu dia memang punya past life relationship yang memang not so smooth ya, dan itu memang membawa beban tersendiri buat kehidupan dia yang sekarang. Walaupun sekarang dia sudah menjomblo, tapi ya itu past life relationship dia itu membawa masalah tersendiri dalam hidupnya dia, dan itu beban buat dia. Sebenarnya gue prihatin sih sama kondisi senior gue ini, si cowok ini gitu kan. Karena setahu gue senior gue ini baik, dia orang yang baik, tapi mantan pasangannya yang dulu yang membuat senior gue ini menjadi terbebani hidupnya. Kasihan sebenarnya sih, karena cewek itu zolim ya sama nih laki, zolim banget sama senior gue ini, padahal ya senior gue tuh baik loh orangnya. Oke, nah di sini kan gue bilang kan di sini kan The Fool tuh dia harus hati-hati. Ada new beginning, tapi new beginningnya itu mungkin cowok senior gue ini memang mau menjalin hubungan dengan gue, cuman dia harus hati-hati dalam bersikap. Bagaimana dia nge-treat gue. Kalau dia salah nge-treat gue, bisa bubar hubungannya. Karena gue pada dasarnya orangnya nggak mau ribet ya. Maksudnya gue nggak mau terlibat hubungan dengan orang yang terlalu banyak, yang terlalu ribet, yang terlalu banyak ngatur, yang terlalu posesif. Itu gue nggak mau. Maksudnya ya posesif boleh, ngatur boleh, tapi sewajarnya. Kalau dosisnya keterlaluan juga, apapun itu yang namanya keterlaluan atau berlebihan pasti nggak baik ujungnya. Oke, balik ke kartu. Ini kartu keempat yang gue tarik. Ini ada Four of Pentacles atau 4 koin. Di sini kelihatannya juga di gambar ini cowok ya. Berarti nih si senior gue ini, bukan gue lah. Cowok ini memegang 1 koin di dadanya. Dia punya 1 koin di kepala, dia punya 2 koin di kaki. Kartu ini menggambarkan seseorang yang punya sifat posesif.
Dia tidak mau kehilangan sesuatu yang dia punya. Di sini kan gue berbicara soal hubungan. Dia posesif. Senior gue ini posesif. Soal senior gue itu memang bintangnya zodiaknya Pisces. Dan setahu gue Pisces itu sifatnya agak posesif ya. Tapi tergantung juga seposesif mana dia. Tergantung kadar dosisnya. Seposesif apakah dia, seposesif manakah dia. Kalau memang posesifnya masih bisa ditoleransi, ya hubunganku sama senior gue ini ya akan baik-baik saja. Tapi kalau dia memang posesifnya itu adalah cemburu buta, which is overdose atau dosisnya terlalu berlebih, pasti hubungannya akan kolaps. Jadi ini juga red flag ya. Dalam arti red flag itu tanda-tanda bahwa harus hati-hati. Oke. Di sini ini tadi kartu keempat, ini kartu kelima yang gue tarik di Empress, tapi ternyata di Empress ini keluar bersama 3 kartu ini. 1, 2, 3. Nah, di Empress ini menggambarkan seorang perempuan yang nurturing atau bersifat keibuan, which is to gue, karena gue juga sangat keibuan, gue bisa masak, gue bisa ngurus laki lah istilahnya. Nah, ini gue, dia tertarik sama gue karena gue punya sifat yang kayak gitu. Karena gue punya sifat kecewean, keibuan. Mungkin itu yang buat dia nyaman. Makanya karena gue punya sifat keibuan ini sebagai The Empress, makanya gue bisa naklukin dia kan. Ini kan cewek menaklukin singa. Singanya adalah, ceweknya adalah gue, singanya adalah senior gue itu. Nah, mungkin itu alasan kenapa gue bisa menaklukkan dia, karena dia ngelihat gue tuh tipikal orang yang nurturing, care gitu loh. Dan memang semua orang, teman-teman gue juga bilang, dan semua mantan-mantan gue juga menyadari gue tipikal orang yang care sebenarnya. Oke. Di sini ada orang, kartu 7 of Cups. Di sini ada orang yang memang punya banyak pilihan, di hadapan pada banyak pilihan. Karena ini ada 7 piala. Tapi dalam piala-piala ini isinya macam-macam. Gak cuman isinya bagus doang, ada juga isinya toxic alias racun. Ini kartu piala yang isinya ular. Ini toxic ini. Nah, ini cowok kayak senior gue dihadapkan pada beberapa pilihan di sini, maksudnya mungkin perempuan ya. Dan memang senior gue memang mengakui bahwa dia banyak dikejar-kejar perempuan. Tapi perempuan yang ngejar-ngejar dia itu tidak semuanya baik. Tergantung si senior gue ini bagaimana melihat perempuan yang mendekati dia gitu. Bisa menilai ini perempuan gimana, apakah ini perempuan bisa dijadikan istri idaman atau istri yang baik buat dia, calon istri yang baik buat dia. Kalau sampai senior gue salah pilih perempuan, maka jatuhnya zong di dalam hidup senior gue. Nah, oke. Di sini ada kartu 3 of Cups, which is ada 2 arti ini. Satu artinya adalah celebration, karena sini ada 3 cewek megang cups atau megang gelas, dan ini lagi toast, mereka lagi toast. Ini bisa juga artinya celebration, ada nih celebrate sama senior gue, atau bisa juga ini ada third party atau pihak ketiga. Pihak ketiga sih nggak harus cewek atau cowok ya. Kalau cewek kan berarti dari dia, kalau cowok berarti dari gue. Pihak ketiga bisa juga faktor dari anak atau pengaruh anak karena nggak suka sama hubungan kita berdua, atau mungkin faktor dari orang tua yang nggak suka hubungan kita berdua, atau bisa juga faktor dari mantan yang nggak suka hubungan kita berdua. Jadi ada banyak alasan yang bisa dijadikan sebagai third party atau sebagai pihak ketiga. Jadi memang di sini harus red flag. Tapi sih kalau kayaknya feeling gue mengatakan yang akan jadi third party di sini adalah mantan istri senior gue. Sorry ya, gue nggak akan sebut namanya senior gue itu siapa. Tapi ya gue hanya manggil dia sang senior, kak senior. Oke. Di sini ada kartu 5 of Sword. Seorang prajurit, dia mencoba membawa semua pedang, tapi ternyata tangannya nggak cukup besar untuk menghelp atau menghold pedang
5 pedang ini, jadi yang bisa dia ambil cuma 3, yang 2 pedang jatuh. Ini ada cowok pergi meninggalkan arena. Ini menggambarkan suatu arena battle atau suatu battle tuh bahasa Indonesianya ya, pokoknya gitu deh. Battle, pertikaian, konflik, area konflik. Yang 2 orang ini ada 1, 2. Ini mereka sudah meninggalkan area konflik. Either mereka udah give up atau either mereka memang kalah gitu. Sementara cowok ini masih aja bertahan di dalam area konflik itu. Dan agak tricky sih kartu ini agak tricky. Dalam arti gue nggak tahu ini apakah memang di gambar ini memang melambangkan cowok ya, tapi gue nggak tahu apakah cowok ini adalah senior gue atau mantannya dia. Nah, karena dalam dunia nyata, walaupun di kartu gambarnya cowok, belum dalam dunia nyata belum tentu juga cowok gitu, bisa juga di dunia nyata itu adalah cewek, which is ini orang yang tricky. Ini kalau dilihat dari sifatnya si senior gue ini, dia sih orangnya lurus-lurus aja, dia nggak tricky. Kayaknya mantannya nih yang tricky nih, gue nggak tahu nih kenapa nih mantan. Kan ini kan area battle ya, atau area konflik. Dan 2 orang ini memang sudah ada orang yang sudah meninggalkan area battle, tapi ini satu orang ini yang megang pedang ini masih aja berkutat di dalam area konflik itu, which is area konfliknya udah kelar, tapi dia masih aja gitu ada stay di dalam area itu. Sementara kayaknya feeling gue ini adalah orang yang tricky ini adalah mantannya senior gue, sementara orang yang sudah pergi meninggalkan area battle ini adalah senior gue, karena memang hubungan mereka kan sudah selesai ya gitu ya. Apapun hubungan mereka, mau pacaran mau nikah itu memang sudah selesai ya kan. Tapi si cowok atau senior gue ini memang sudah meninggalkan, ini udah coba move on, meninggalkan area konflik ini, tapi orang ini yang tricky ini belum meninggalkan area konflik, masih berkutat. Artinya masih berkutat, dia masih cari gara-gara gitu sama sama senior gue gitulah. Oke. Nyambung kan? Ini orang yang tricky, ini third party relationship ya kan. Ini ada banyak pilihan. Di sini ada kartu apa nih? 7 of Swords. Kartu gambar cewek. Tuh, matanya ditutup, badannya diikat, tangannya diikat, dikelilingin pedang. Ada 8 pedang. Cewek ini udah pasti gue. Mungkin karena dihantui atau bukan dihantui ya, tapi lebih ke di stalking kali ya, di stalking oleh mantannya senior gue sempet bingung gimana nih, gue harus apa nih gitu kan. Gue sempet bingung. Sebenarnya sih masalah ini bisa aja teratasi gitu, asal memang gue bisa berusaha melepaskan diri dari konflik ini. Dan akhirnya gue buka sendiri nih tali-tali yang ngikat gue, ngikat badan gue, ngikat tangan gue, dan ngikat mata gue gitu. Tapi memang di sini ada suatu keraguan dari gue, dalam arti keraguan ini hubungan ini senior gue sebenarnya baik, cuman ini mantannya yang ganggu. Jadi disitulah gue akhirnya sempet bingung gimana menghadapi mantannya, betapa posesifnya si mantan senior gue ya. Gue sempat mengalami kebingungan dalam hal ini. Tapi di masa-masa bingung gue, tenang saja, kartu ini keluar, Justice, pembayaran karma. Which is di sini kan senior gue orang baik, dan gue tahu dia gitu loh, dan gue juga mencintai dia. Jujurnya gue mencintai dia. Sementara yang tidak baik di sini adalah mantannya senior gue kan yang nggak baik. Nah, nanti akan ada pembayaran karma. Si mantan ini nanti akan dapat karma nih, karena udah ngusik hubungan gue sama senior gue. Jadi si mantan pasangan senior gue itu akan kena masalah atau akan kena karma karena sudah mengusik hubungan gue sama senior gue ya. Nah, kartu Justice ini keluar bersama 2 kartu ini ada kartu
Two of Pentacles, dia juggling. Jadi gini, di sini kan yang juggling cowok ya. Ini kemungkinan senior gue nih, dia juggling. Dia ada yang membuat dia bingung. Ada dua hal yang membuat dia bingung. Mungkin dia sempat bingung menjalani hubungan gue dengan dia. Putus gak? Mungkin gitu kali ya. Dan di sini kan juga gue mengalami kebingungan. Ini mungkin akibat dari sifat mantan pasangannya senior gue yang udah mantan tapi masih stalking gitu, masih nyampurin urusan senior gue gitu kan, which is yang akan nanti jadi pacar gue. Tapi walaupun ada gambar cowok juggling atau bingung di antara dua pilihan, sebenarnya cowok ini, senior gue ini menawarkan cinta buat gue, karena ada Knight of Cups. Cups itu represent perasaan, dan Knights itu represent prajurit berkuda. Dia datang ke gue menawarkan Cups, hey, aku punya cinta loh buat kamu, lo mau nggak jadi pacar gue, atau lo mau nggak jadi istri gue? Dan Cups itu kan represent elemen water atau air. Nah, water itu zodiak yang masuk elemen water adalah Scorpio, Pisces, and Cancer. Sementara zodiaknya senior gue adalah Pisces, berarti masuk ke elemen water, which is dia sebenarnya ngasih gue kesempatan, dia kasih gue cinta, dia menawarkan gue cinta. Oke. Cuman ya itu gara-gara kelakuan tricky sang mantan pasangan senior gue itu, akhirnya sempat hubungan kita bermasalah. Dan akhirnya Hangman, hubungannya stuck. Kalaupun nanti jadi, hubungannya stuck. Pasif. Entah dari gue, entah dari senior gue yang pasif. Tapi tenang. Nanti suatu hari, karena di sini ada kartu justice, pembayaran karma kan. Dalam arti yang jahat akan mendapatkan karma jelek, dan yang baik akan mendapatkan karma baik. Dan gue di sini, gue dan senior gue adalah pihak yang baik. Sementara sang mantan pasangan senior gue adalah pihak yang tricky, berarti dia yang jahat, nanti dia akan dapat karmanya. Dan di sini ada kartu King of Swords. King of Swords ini adalah yang namanya king ya, raja. Sword itu melambangkan kebenaran. Nanti kebenaran akan terungkap. Kebenaran akan datang dan akan berpihak pada yang baik. Kebenaran dan justice akan berpihak pada pihak yang benar dan baik. Sementara pihak yang jahat akan mendapatkan karmanya. Gitu loh. Jadi intinya mungkin di sini obstacle-nya ya. Ini obstacle-nya di sini nih. Orang yang tricky ini, mantan pasangan senior gue yang tricky ini nih. Ini obstacle-nya atau penghalang hubungan gue sama senior gue. Dan memang akhirnya gara-gara kelakuan orang yang tricky ini membuat kita berdua nih, ini gue, ini senior gue, membuat kita berdua tuh sempat runyam. Dan hubungannya akhirnya jadi pasif dan gantung. Tapi karena adanya justice atau pembayaran karma dan adanya King of Swords atau kebenaran terungkap, itu nanti masalah yang ada di sini, obstacle yang ada di sini akan terjawab dan akan terselesaikan dengan baik. Seperti gue bilang tadi, in the end, pihak yang baik dan benar akan mendapatkan karma baik, dan pihak yang jahat atau yang tricky akan mendapatkan karma yang jelek. Oke, ini dari tarot rider-nya ya, kayak gini hasilnya. Oke, kita singkirkan dulu tarot rider-nya. Intinya sih, inti dari pembacaan tadi adalah ada masalah. Jadi yang namanya hubungan ya nggak mungkin kan smooth terus atau nggak mungkin lancar terus, pasti ada naik turunnya, pasti ada masalah gitu kan. Tapi tergantung dari kitanya tuh berdua ngejalanin hubungan itu gimana, kita berdua ngadepin masalah itu gimana. Kalau kita bisa menghadapinya dengan baik, bisa menghadapinya dengan istilahnya pikiran yang adem, bukan pikiran yang panas. Kita bisa, bukan dengan emosi, kita bisa menghadapinya dengan adem ya, insya Allah sih berakhirnya juga akan baik. Dan bukannya berakhirnya baik, insya Allah permasalahannya akan berakhir dan hubungannya akan langgeng gitu loh. Oke, karena ini berhubungan dengan cinta-cintaan. Oh ya, bottom of the deck-nya itu di sini adalah The Tower. Yang susah banget sih, The Tower. Ini bottom of the deck ya.
hancur. Ini hancur bukan hubungan gue sama senior gue, tapi hubungan senior gue dengan mantannya yang tricky itu. Hancur, kelar hubungannya. Ya itu karena memang hubungannya tidak bisa dipertahankan karena memang sifat tricky dari mantannya itu yang membuat senior gue ngerasa overwhelmed atau ngerasa aduh udah deh gue udah gak kuat gitu. Oke, nah, karena ini hubungan pertanyaan gue ini kan berhubungan dengan cita-citaan, jadi gue ngebuka tarot Oracle Angel Romance card, which is Angel, namanya juga Angel Romance ya, sudah pasti berhubungan dengan cinta, ya kan? Oke, ini kartu pertama tadi yang keluar adalah The Wedding. See, wedding. Dibilangnya di sini, this situation involves marriage. Yang jelas kalau mantan gue dibilang udah married, ya udah, tapi kan udah selesai gitu kan, udah nggak bersama cewek itu lagi, berarti ini nggak bisa dibilang wedding, ini nggak bisa dibilang gue selingkuh dengan laki orang ya, bukan berarti gue pelakor. Dia senior gue tuh adalah duda gitu kan, berarti namanya duda udah free dong, terserah dong dia mau deket sama siapa aja. Kemungkinan kartu wedding ini adalah hubungan gue sama mantan gue, kenapa mantan gue, hubungan gue dengan senior gue itu kemungkinan bisa berujung pada sebuah pernikahan. Ya semoga ya, gue sih ngarepinnya baik-baik aja, soalnya ya kasihan juga sih si senior gue itu kalau dapet cewek yang salah, aduh ya ampun, nggak dia bisa stres 2 kali gitu. Ini ada masalah finance and career. Financial issue are a factor in your relationship life, in your love life right now. Ya, financial and career, ya gue dari sisi gue, karir gue memang lagi jatuh sekarang ini, plus juga lagi ada pandemi kan, jadi susah untuk cari kerjaan sekarang. Jadi secara karir dan finance gue memang sekarang lagi nggak oke. Tapi bukan berarti nggak akan oke itu selamanya gitu ya. Suatu kali nanti kalau ini sudah pandemi udah kelar juga pasti juga gue akan dapat kerja lagi, karena kan gue punya basic experience yang cukup banyak dan di perusahaan-perusahaan besar, dan gue juga punya skill bahasa Inggris, punya skill kerjaan gitu kan, dan gue juga S1, jadi insya Allah juga ya nanti akan ada lagi kerjaan yang lebih oke lagi. Mungkin kalau gue sudah bekerja, mungkin hubungan gue sama senior gue ini akan lanjut ke suatu pernikahan, ya kan? Di sini ada kartu reconciliation. Someone from your past is returning to your life. Bener kan, anjing? Jelas dong. Di sini kan dibilang someone from your past. Senior gue adalah orang di masa lalu gue kan, which is gue pernah kenal sama dia. Someone from your past kan artinya gue pernah kenal dengan orang itu, dan memang senior gue gue pernah kenal sama dia sewaktu kita belajar di kampus yang sama, sewaktu kita mencari ilmu di kampus yang sama. Bener dong, berarti dia memang senior gue, memang someone from your past, from my past returning to your life. Ya bener, dia kan setelah sekian tahun kita lost contact, akhirnya dia kembali ke dalam hidup gue. Reconciliation, memang benar. Oke, sayang, ini hasilnya ya. So far itu hasilnya ya. Oke, kartu kedua yang keluar adalah separation. Separation di sini jelas ya, time apart from your partner is on the horizon. No, bukan gue yang separate dengan dia, tapi ini adalah separation antara senior gue dengan mantannya kemarin sebelum gue. Oke, ini kartu kedua ya. Ini kartu pertama kan keluarnya 3. Pas gue kocok lagi, ini kartu keduanya, separation. Kartu ketiganya, ini ada 3 kartu lagi yang keluar. Sorry ya. Iya bener ya. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Wait. Oke. Ini kartu. Oh enggak, gue memang harus ngeluarin 3 kartu. Sorry. Ini ada kartu ini keluar bersama 4 kartu nih. Kan tadi separation. Ini kartu heart to heart conversation, honesty,
honestly discuss your feeling with each other. Kalau gue sih udah jujur sama senior gue, kalau gue emang punya rasa sama dia. Tapi emang senior gue belum, sampai detik ini belum mengatakan he love me or something ya. Dia belum mengatakan hal seperti itu gitu. Tapi ya memang kita nanti butuh sih untuk heart to heart conversation. Maunya gimana, maunya kemana hubungan ini, mau dibawa kemana hubungan ini, pakai lagu. Oke, ini ada kartu this could be the one. Sih, kamu kemungkinan jodoh aku yang selanjutnya, aku adalah jodoh kamu yang selanjutnya sayang. Karena ini ada kartu this could be the one, ada kartu wedding ya kan tuh ada kartu wedding, ada kartu this could be the one. Jelas dong yang kamu adalah calon suamiku atau calon jodohku. Oke. Juga di sini ada kartu make the effort. Great love is worth taking the step you got it to take. Oke, kita dibutuhkan usaha ya kamu usaha, aku juga usaha. Pokoknya dalam arti usaha di sini usaha PDKT ya. Tapi kan biasanya kan kalau kamu kan laki, aku yang perempuan, jadi harusnya yang harus make the effort lebih banyak tuh yang laki ya. Tapi bukan berarti yang perempuan nggak make the effort sih. Gue juga sebagai perempuan juga harus make the effort untuk mempertahankan hubungan ini, untuk memenangkan hati kamu, untuk memenangkan hati senior gue ini. Tapi tetap saja dari bagaimanapun dalam dalam norma umum, kita bicara pakai norma umum aja. Seorang laki-laki dengan seorang perempuan memang harus sama-sama make the effort untuk mempertahankan suatu hubungan atau untuk menjalin suatu hubungan. Karena kalau dua-duanya, kalau yang make the effort hanya satu, jadi hubungannya itu nggak sehat, hubungannya nggak balance, jadi hubungannya itu nggak give and take gitu loh. Sebenarnya hubungan yang sehat itu adalah hubungan yang give and take, dalam arti hubungan yang saling memberi dan saling menerima. Karena kalau yang satu make the effort, yang satu lagi enggak, pasif, ya berarti nggak sehat hubungannya, timpang hubungannya. Karena yang satu hanya memberi, yang satu lagi hanya menerima. Yang menerima nggak pernah memberi, sementara yang memberi nggak pernah menerima sesuatu dari pasangan itu. Berarti kan timpang hubungannya. Make the effort, ya, memang harus dua-duanya make the effort. Tapi kalau bicara norma umum yang berlaku, seorang laki-laki lah yang effortnya itu harus lebih banyak daripada si perempuan ya, karena memang itu udah kodratnya laki-laki memang begitu, mau gimana gitu. Ini kita bicara dari norma umum aja ya, nggak usah bicara muluk-muluk. Bukan norma itu bukan gue yang menciptakan, tapi memang norma umum pada umumnya gitu loh. Apalagi kan dalam masa, kalau kita bicara adat istiadat, kita kan adalah orang Asia. Laki-laki sama perempuan yang memang harus dua-duanya make the effort, tapi yang harus lebih banyak memberikan effort adalah laki-laki. Kayaknya juga itu bukan norma umum di Asia deh, tapi gue rasa itu norma umum secara global. Oke. Tadi kan kartu pertama nih 3 yang keluar, nih kartu kedua 4 yang keluar. Oke, last kartu. Let your friend help you see. Ask for and accept support from others. Jelas ini, let your friend help you. Gue dapetin nomor senior gue itu, gue dapetin nomor WA senior gue itu dari teman seangkatan gue. Dia yang mempertemukan kembali gue dengan senior gue ini. Karena kalau tanpa teman gue ini ngasih nomor WA senior gue ini, ya gue nggak mungkin bisa kontak lagi dengan senior gue ini. Jadi jelas ya di sini, let your friend help you. Dan siapa orangnya? Siapa teman kita yang mana yang mempertemukan kita lagi? Ya tahu sendiri lah ya kamu jawabannya. Kalau kamu lihat vlog aku, kamu tahu sendiri jawabannya siapa teman kita yang aku maksud di sini. Oke. Bottom of the deck ya adalah kartu soulmate. Ini bottom of the deck ya. Bottom of the deck adalah energi keseluruhan, overall energy. Oke. Ini ada kartu soulmate. Yes, this is your soulmate. See, kita memang benar-benar soulmate kayaknya. Karena di sini ada kartu soulmate, ada kartu wedding,
wedding, ya kan? Ada kartu this could be the one. Apalagi yang di ini kan, apalagi yang disanggah. We are soulmate, honey. Ya berharap aja ya. Ini aku hanya nge-reading secara general ya. Aku nggak tahu kedepannya gimana, dan tetap aja aku nggak bisa berharap dari kartu. Ini hanya gambaran aja dan petunjuk yang baik-baik ya. Kita amini, kita minta sama Allah. Ujungnya tetap saja kita harus meminta pada Allah atau pada Tuhan. Tapi yang jelek-jelek ya kita bisa meminta pada Tuhan untuk jangan sampai terjadi yang jelek-jelek. Atau yang jelek-jelek itu bisa sebagai petunjuk atau pertanda supaya nanti kalau suatu hal jelek terjadi di kedepannya kita tuh udah nggak kaget, karena kita udah pernah lihat, kita udah dapat pertanda itu di kartu gitu loh. Ini believe it or not ya, dalam arti namanya kartu tidak perlu dipercaya 100%. Seperti gue bilang tadi, berharap saja yang baik-baik, tapi yang jelek-jelek ya kita berdoa untuk dihindarkan dari yang jelek-jelek, dan kita berdoa agar hal-hal positif bisa terjadi gitu loh. Oke guys. Sampai di sini dulu readingan gue, sampai di sini dulu video gue. See you in the next video. Bye.